Perkenalkan, nama saya Sahriani dengan stambuk 082 2024 0037. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah yaitu Ilmu Usaha Tani. Ada 9 tipe struktur sistem pertanian. Yang pertama, penggembalaan berpindah. Penggembalaan berpindah merupakan tipe penggembalaan di mana ternak digiring secara periodik ke padang rumput. Ada 2 sistem utama penggembalaan berpindah, yaitu yang pertama, sistem transhumance adalah sistem di mana terdapat imigrasi secara periodik kawanan hewan milik orang lain yang hidup menetap. Kawanan hewan itu berpindah-pindah di antara dua daerah yang iklimnya yang sangat berbeda, pegunungan dan dataran rendah. Umumnya berada di daerah marginal dan tidak perlu memberi makan ternak dalam kandang pada musim dingin. Yang kedua yaitu sistem pastoral nomadis, adalah sistem penggembalaan oleh kelompok sosial, suku atau keluarga besar, dengan hewan gembalanya melewati wilayah suku berupa padang rumput yang umumnya dimiliki atas dasar tradisi dan kekuasaan, bukan atas dasar hukum. Yang kedua, perladangan berpindah. Perladangan berpindah dalam arti sempit berarti perpindahan lahan yang ditanami dan pemukimannya. Dengan adanya kebijakan pemerintah, kecenderungan untuk pemindahan lahan yang ditanami saja sedangkan pemukimannya tetap. Jadi, perladangan berpindah yaitu lahan pertanian yang ditanami berpindah secara berkala, sehingga lahan yang telah dipanen sebelumnya dibiarkan dan menjadi hutan kembali. Biasanya dijumpai di wilayah hutan tropik basah di sebagian daerah Sulawesi, Kalimantan, Irian, dan sebagian kecil Sumatera. Yang ketiga, pertanian feodalistik. Feodalisme dikaitkan dengan stratifikasi sosial yang ditandai dengan perbedaan kekayaan, pendapatan, kekuasaan, dan martabat antara minoritas yang terdiri dari pemilik lahan yang besar dan mayoritas yang terdiri dari mereka yang tidak memiliki lahan atau memiliki lahan sempit. Terdapat hak dan kewajiban yang mengikat, namun sangat tidak seimbang. Pertanian feodalistik terjadi apabila di dalam suatu daerah terdapat banyak kepemilikan lahan sempit dan petani yang tidak memiliki lahan seperti Jawa. Keadaan ini cenderung menimbulkan feodalistik persewaan. Petani yang memiliki lahan luas menyewakan sebagian lahannya kepada penggarap. Yang keempat, feodalisme persewaan. Penggunaan lahan, pajak atau kekuasaan ekonomi merupakan dasar bagi para pemilik lahan atau tuan tanah untuk menguasai petani dan mereka yang tidak memiliki lahan. Petani dan orang yang tidak berlahan tidak memiliki pilihan lain untuk mempertahankan hidupnya, sehingga terpaksa membayar sewa yang tinggi, bekerja secara paksa, dan dalam beberapa hal mereka tergantung secara pribadi untuk dapat hidup sebagai penyewa atau buruh. Yang paling penting bagi pembentukan struktur pertanian ini ialah konsentrasi pemilikan lahan dan air di tangan beberapa tuan tanah yang sebenarnya minatnya pada lahan yang sangat kurang. Mereka membagi lahan menjadi bagian-bagian kecil untuk ditanami oleh petani penggarap. Jangka waktu kontrak hanya berlangsung selama 1 musim tanam saja. Mereka umumnya memperpanjang kontrak melalui kesepakatan secara diam-diam. Tetapi karena tidak adanya jaminan, penggarap menjadi tidak bebas. Tuan tanah berusaha memperoleh pendapatan yang lebih tinggi dengan menaikkan sewa sambil mengeluarkan upaya sedikit dan tidak berusaha agar penyewa menanam lebih intensif. Bagi mereka, lahan adalah kekayaan untuk disewakan dan sekaligus memberikan martabat dan kekuasaan karena ketergantungan penyewa juga mencangkup kehidupan pribadinya dan memaksa penyewa untuk patuh dalam segala keadaan. Yang kelima, latifundia atau hacienda. Latifundia adalah pemilikan lahan yang luar biasa luasnya,
saat ini hanya terdapat di negara-negara Amerika Latin. Bentuk yang paling banyak dijalankan adalah hacienda atau fazenda, yang berasal dari undang-undang kolonial yang memperbolehkan berlangsungnya kerja paksa atau pemberian hadiah lahan bagi jasa kemiliteran. Hacienda adalah kesatuan sosial atau ekonomi yang sama dengan satu negara kecil, hidup secara swasembada dan memenuhi kebutuhan ekonomi sendiri. Berada di bawah pelindung patron. Hacienda juga meliputi padang rumput, perkebunan, dan hutan. Penguasa umumnya mendapat pelayanan dari pekerja penyewa, pemukim, penggembala, pengelola, dan lain-lain. Dan sebaliknya, dia juga menyediakan fasilitas-fasilitas sosial ekonomi walaupun dengan standar yang sangat rendah. Lahan merupakan sumber kehormatan, kekuasaan, dan spekulasi ekonomi. Yang keenam, pertanian keluarga. Pengelolaan dan pekerjaan dilakukan oleh keluarga, baik hak milik maupun hak pakai bagi yang memiliki lahan pertanian. Dan dengan demikian tidak terkait kepada kelompok sosial yang lebih besar. Lahan sebagai faktor pemersatu dan landasan kehidupan, faktor produksi, kemakmuran, dan tempat tinggal. Untuk jangka panjang yang berlangsung dari generasi ke generasi, pertanian harus dijaga kesuburan tanah dan lingkungan tidak rusak. Pertanian keluarga adalah sistem yang stabil dengan perbedaan sosial yang kecil, sehingga sangat cocok bagi kegiatan kooperatif. Pertanian keluarga sebagian besar terdapat di Pulau Jawa. Kepemilikan lahan cenderung sempit dan mengikut-sertakan keluarga sebagai tenaga kerjanya untuk meminimalisir biaya produksi. Di negara-negara maju, pertanian komersial yang maju berasal dari pertanian keluarga yang memiliki ciri-ciri komersial. Ketujuh, pertanian kapitalistik. Pertanian kapitalistik adalah pertanian yang dimiliki oleh swasta yang bertujuan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Pertanian ini diterapkan pada sektor besar sehingga harus memiliki sarana prasarana dan tenaga kerja. Tipe pertanian ini di Indonesia digunakan pada perkebunan. Dampak positif pertanian kapitalistik adalah mampu menyerap banyak tenaga kerja dan pengembangan teknologi. Dampak negatifnya karena tujuan utama adalah keuntungan, sehingga banyak petani yang menggunakan teknologi dan bahan kimia yang dapat merusak ekosistem. 8. Pertanian sosialistik. Pertanian sosialistik adalah pertanian dengan pemikiran petani bahwa harus diadakan pembangunan pertanian dengan menggabungkan sektor ekonomi yang lebih besar, dengan tujuan menghilangkan perbedaan antara pola kehidupan industri dan pertanian. Beberapa kelemahan sistem sosialistik dilihat dari sudut pencapaian produksi, yaitu perusahaan tani harus menerima setiap orang yang mencari pekerjaan, belum memiliki keterampilan, pengawasan, waktu, dan birokrasi sangat kompleks, dan tingkat produksi relatif rendah jika dibandingkan dengan negara industri. 9. Pertanian komunistik. Pertanian komunistik adalah pertanian yang semua peraturan pembangunan pertanian diatur oleh pemimpin yang berkuasa atau sistem sentralisasi. Hal tersebut berdampak pada berubahnya struktur sosial dan kebudayaan masyarakat. Kebijakan yang menekankan pembangunan ekonomi berorientasi menuju industri. Kebijakan berprinsip sama rasa dan sama rata. Itulah tadi penjelasan mengenai